Nama nama saya Nama saya Nama saya A few moments later. Baik, marilah kita mengulas materi tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Yang pertama atau bagian A, besaran pokok. Perlu kita ketahui apa itu besaran, apa itu satuan, dan apa itu besaran pokok. Jadi, besaran adalah sesuatu yang dapat ditentukan atau diukur dan hasil pengukurannya dinyatakan dengan satuan. Sedangkan satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Jadi besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada besaran-besaran lainnya. Jadi dalam besaran pokok ini ada 7 besaran internasional dalam besaran pokoknya, yaitu 1. Panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya second, kuat arus listrik satuannya ampere, suhu satuannya Kelvin, jumlah zat satuannya mol, dan intensitas cahaya satuannya kandela. Jadi dalam besaran pokok ini memiliki lambang satuannya, yaitu panjang satuannya tadi meter, lambang satuannya M ke C. Yang kedua massa satuannya kilogram, lambang satuannya Kg. Yang ketiga waktu satuannya second, lambang satuannya S kecil. Kuat arus listrik satuannya ampere, lambang satuannya A besar. Suhu satuannya Kelvin, lambang satuannya K besar. Jumlah zat satuannya mol, lambang satuannya mol. Dan intensitas cahaya satuannya kandela dan lambang satuannya CD kecil. Masuk pada materi bagian B, yaitu sistem satuan internasional. Jadi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan juga kepentingan sosial, perlu adanya keseragaman dalam pemakaian satuan. Untuk itu diperlukan adanya standarisasi satuan. Syarat utama dalam satuan standar internasional ini memiliki 3. Yang pertama, nilai satuannya harus sama. Yang kedua, mudah diperoleh, yang artinya mudah ditiru. Yang ketiga, dapat diterima secara internasional. Baik, setelah kita mengetahui sistem satuan internasional, ada juga 3 hal yang perlu kita ketahui dalam besaran satuan dan pengukuran ini. Yang pertama adalah meter standar. Standar panjang internasional yang pertama adalah sebuah batang yang terbuat dari campuran platina iridium yang disebut meter standar. Pada tahun 1983 ditetapkan definisi standar meter dengan jarak waktu yang ditempuh cahaya dalam selang waktu 1/299.792.458 detik. Yang kedua, kilogram standar. Artinya 1 kilogram adalah massa silinder campuran platina iridium. Massa standar 1 kg dipilih sedemikian rupa sehingga cuma dengan massa 1 liter air murni pada suhu 4 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu second standar. Pada tahun 1967, satuan waktu standar ditetapkan berdasarkan jam atom cesium. 1 second didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan oleh atom cesium min 133 untuk bergetar sebanyak 9.192.631.770 kali. Baik, saya akan melanjutkan materi kami yaitu tentang besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Adapun contoh-contoh besaran turunan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, besaran satu luas dilambangkan dengan A, satuannya meter persegi,
lambang satuannya yaitu meter kuadrat. Yang kedua, volume, dilambangkan dengan V, satuan meter kubik, lambang satuan meter kuadrat. Ketiga yaitu kecepatan, dilambangkan dengan V, satuan meter per sekon, lambang satuan meter per sekon. Yang keempat yaitu percepatan, dilambangkan dengan A, satuan meter per sekon kuadrat, lambang satuan meter per sekon kuadrat. Yang kelima yaitu gaya, dilambangkan dengan F, satuan yaitu Newton, lambang satuan N sama dengan kilogram kali meter per sekon kuadrat. Yang keenam yaitu usaha, lambang satuan yaitu W, satuan joule, lambang satuan joule sama dengan kilogram kali meter kuadrat per sekon kuadrat. Yang ketujuh yaitu daya, lambang satuan P, satuannya watt, lambang satuannya W sama dengan kilogram kali meter kuadrat per sekon kuadrat. Bagian D, konversi satuan. Konversi satuan diperlukan untuk menyelesaikan masalah dengan perbedaan satuan. Prosesnya menggunakan faktor konversi, yaitu rasio antara dua satuan yang memiliki nilai sama. Faktor konversi bernilai 1 karena perbandingan tersebut tidak mengubah besar-besaran. Contohnya yaitu 1 kg sama dengan 1000 meter atau dikonversi dengan faktor 1000. Yang kedua, 60 km per jam sama dengan 16 kali 67 meter per sekon atau dikonversi dengan faktor jarak dan waktu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi di bagian E, dimensi. Dimensi ini suatu besaran yang menggambarkan bagaimana besaran tersebut disusun dari kombinasi besaran-besaran. Dimensi ini ada dua bagian, yaitu satu dimensi dari besaran pokok dan yang kedua dimensi besaran turunan. Nah, yang pertama kita bahas dimensi dari besaran pokok yang terdiri dari 7, yaitu panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, jadi dari ketujuh besaran ini ada dimensinya. Yang pertama panjang, dimensinya L, satuannya meter. Yang kedua massa, dimensinya M, satuannya kilogram. Dan yang ketiga waktu, dimensinya T, satuannya detik atau S. Yang keempat arus listrik, dimensinya I, satuannya ampere. Yang kelima suhu, satuannya Kelvin. Dan yang keenam jumlah zat dan satuannya mol. Dan yang ketujuh intensitas cahaya, satuannya kandela. Nah, sekarang mari kita bahas yang kedua, dimensi besaran turunan. Dimensi besaran turunan terdiri atas 6. 1. Luas. Analisisnya panjang kali panjang, dimensinya L pangkat 2. 2. Volume. Analisisnya panjang kali panjang kali panjang, dimensinya L pangkat 3. Yang ketiga, percepatan. Analisisnya kecepatan per waktu, dimensinya LT pangkat min 1 per T sama dengan LT pangkat min 2. Yang keempat, gaya. Analisisnya massa kali percepatan dan dimensinya M kali LT pangkat 2 sama dengan MLT pangkat min 2. Yang kelima, usaha. Analisisnya gaya kali panjang dan dimensinya MLT pangkat min 2 kali L sama dengan ML pangkat 2 T pangkat 2. Dan yang keenam, daya. Analisisnya usaha per waktu dan dimensinya ML pangkat 2 T pangkat 2 per T sama dengan ML pangkat 2 T pangkat min 3. Baik, sekian dari materi saya. Terima kasih. Baik, saya Vira Madeleine Telambanua. Saya akan melanjutkan membahas yaitu pengukuran. Sebelumnya, kita harus ketahui bahwa
Pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran standar atau satuan ukur tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, sesungguhnya kita tidak pernah luput dari kegiatan pengukuran. Contohnya seperti apa? Yang pertama yaitu pengukuran besaran panjang. Pengukuran besaran panjang bisa dilakukan dengan menggunakan mistar, jangka sorong, atau mikrometeskop. Alat ukur tersebut memiliki nilai ketelitian yang berbeda-beda. Nilai ketelitiannya adalah nilai terkecil yang masih dapat diukur. Yang kedua yaitu pengukuran besaran massa. Pengukuran besaran massa pada umumnya dilakukan dengan menggunakan neraca. Ada beberapa jenis neraca, yaitu neraca Ohaus, neraca lengan, neraca langkan, neraca pasar, neraca tekan, neraca badan, dan neraca elektronik. Dan yang ketiga yaitu pengukuran besaran waktu. Pengukuran waktu umumnya dilakukan dengan menggunakan stopwatch. Jenis stopwatch cukup banyak dan biasanya memiliki 3 tombol yaitu tombol start, stop, dan reset. Tombol start berfungsi untuk menjalankan stopwatch dan tombol stop untuk menghentikannya, sedangkan tombol reset berfungsi untuk mengatur stopwatch ke posisi 0. Jadi, saya akan menampilkan 2 jenis stopwatch yaitu stopwatch manual dan stopwatch digital. Jadi, kesimpulan dari materi kami adalah besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka yang disertai dengan satuan. Besaran ini terbagi menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Satuan adalah standar yang digunakan untuk menyatakan besaran. Satuan dibagi menjadi satuan internasional atau SI, sistem satuan yang berlaku secara internasional seperti meter, kilogram, dan sekon. Pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran dengan satuan yang digunakan sebagai acuan. Pengukuran membutuhkan alat ukur yang sesuai untuk memastikan hasilnya akurat atau presisi. Jadi, kesimpulan pemahaman tentang besaran, satuan, dan pengukuran sangat penting dalam ilmu pengetahuan dan kehidupan sehari-hari. Karena hal ini memungkinkan kita untuk mengamati, menganalisis, dan menjelaskan fenomena dengan cara yang terukur dan sistematis.